Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Heru hari ini sehat dan terima kasih atas waktunya. Kita kan nanti akan mencoba untuk kita yang rencana Pak Darus nanti akan mengangkut pelajar luas. Kebetulan Bu Heru sesuai dengan yang saya tulis di jadwal kemarin, saya disuruh di kelas 7C jam 9 sampai jam 10 itu kira-kira jam 2 kurang seperempat sampai jam 3. Ya. Kira-kira nanti mau diajarkan tentang apa? Kebetulan ini karena pertemuan yang kedua, tidak lanjut dari pertemuan yang kemarin, masih berkisar tentang sejarah lisan, di mana sejarah lisan ini sangat melekat dengan kehidupan anak-anak, dan mungkin dengan bertambahnya usia itu sejarah lisan kadang-kadang dilupakan. Kenapa ini penting? Karena dalam sejarah lisan itu banyak sekali muatan-muatan karakter yang akan disampaikan oleh si pengarang walaupun itu bersifat aneh. Sehingga sasaran saya atau tujuan dalam proses pembelajaran itu nanti ya yang pertama anak-anak akan mereview kembali ke masa lalu tentang sejarah lisan, cerita-cerita yang pernah didapatkan dari keluarganya, khususnya mungkin kakeknya atau neneknya. Kemudian dari situ anak akan kita simpulkan apa tuh sebenarnya definisi dari sejarah lisan, kemudian yang kedua jenis sejarah lisan itu apa saja, ciri atau indikator sejarah lisan. Kemudian yang terpenting anak itu bisa menemukan karakter apa yang muncul dalam sejarah lisan itu kita kaitkan juga dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan tujuan yang disampaikan yang mudah-mudahan. Kenapa memilih kelas 7C, Pak? Mungkin karakternya dari anaknya bisa diceritakan. Kebetulan gini, saya melihat setiap kelas, karena kebetulan saya mengajar di kelas 7A sampai 9, saya random saja, karena setiap anak kelas itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Kenapa saya ambil 7C? Kebetulan karena saya punya tantangan tersendiri bagaimana suasana anak itu di jam terakhir. Secara logika itu biasanya wajar kalau aku bosan kalau dari jam pertama sampai jam terakhir, tapi itu bagi saya tantangan saya tersendiri untuk membangkitkan kembali. Jadi kalau di jam pertama mungkin masih fokus iya, gitu ya. Kalau jam terakhir kan mungkin dengan strategi lah ini kira-kira Pak untuk anak-anak biar tetap fokus menghadapi pembelajaran meskipun di jam terakhir sudah capek kondisinya. Kira-kira nanti akan merencanakan metode yang seperti apa Pak? Yang pasti gini, dari strategi yang saya tampilkan adalah strategi di mana itu strategi yang tidak didominasi oleh guru. Artinya guru di sini menguatkan sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Ini akan saya wujudkan dalam bentuk membangun kerjasama lewat kooperatif learning begitu. Kemudian yang kedua, saya akan menguatkan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi pada proses dan produk, di mana diferensiasi ini saya mengambil latar belakang dari model kesiapan belajar murid, dan model kesiapan ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu kelompok yang sedang ke atas dengan kelompok yang ke bawah. Ini saya hati-hati sekali karena ini cukup riskan, maka tidak saya urutkan kemudian ini kelompok tinggi, ini kelompok rendah. Saya hanya membedakan dari warna KPD dan beberapa isi KPD. Kemudian untuk menguatkan di dalam pendekatan proses diferensiasi, saya akan mendampingi secara maksimal pada kelompok-kelompok menengah ke bawah. Atau pada kelompok yang menengah ke atas itu lebih banyak adanya memancing saja. Karena mereka sudah memiliki kesiapan belajar yang lebih maksimal. Jadi datanya diambil dari mana? Datanya saya hanya random saja, satu dari tugas sebelumnya. Biasanya sebelumnya anak-anak memang saya beri tugas untuk membuat mind mapping begitu. Dari mind mapping itu ketahuan kedalaman penguasaannya itu. Kemudian yang kedua saya menggunakan dari ulangan sebelumnya, yaitu debat keluarga gitu. Terus kemudian yang ketiga ya saya berbincang-bincang dengan wali kelas, di mana wali kelas kan punya data yang dari BK
dari tiga. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu saya menggunakan penguatan ini sosial emosional, karena saya menyadari ke depan itu anak-anak itu sukses bukan karena mungkin pada pengetahuan, tetapi pada soft skill yang harus dia keberanian berpendapat, keberanian memahami pendapat orang lain, sampai dengan mau mendengarkan orang lain, dan keberanian untuk maju ke depan. Banyak ya Pak PS. Iya. Kira-kira nanti akan ada stop teknologi yang kayak stop atau nanti ada es breaking atau apa untuk anak-anak? Stop itu apa ya Bu? Saya belum paham. Kayak berhenti sejenak. Oh gitu. Saya mencoba nanti gini, karena saya penasaran membaca gini biar murid dalam proses pembelajaran itu seperti kurva begitu. Awal-awal itu kurva itu akan naik begitu. Kemudian dalam pertengahan itu biasanya dengan berbagai macam kondisi, mungkin capek, lelah, mikir berikutnya begitu, suasana itu akan turun semangatnya. Maka akan saya berikan sebuah ice breaking sebentar, mungkin mengingat kembali dari yang dituliskan di awal. Dari awal anak-anak itu akan menuliskan bagaimana suasana di hati sebelum pelajaran, termasuk apa yang harus dia syukuri begitu. Harapannya itu dengan itu kita kaitkan dengan orang tua dan lain-lain, semangat bisa tumbuh kembali begitu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti berhasil Iya, ya Pak terima kasih. pembelajarannya dan anak-anak tetap semangat, itu yang Iya, paling terima kasih, penting, mohon bimbing. dan tujuannya bisa tercapai. Terima kasih Pak dari atas waktunya. Mohon maaf kalau Nanti diganggu. kita waktunya kita lagi sedikit ya. Terima kasih.